Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ke-21. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat rombongan kecil Kasfa sedang beristirahat di sebuah pohon besar yang terdapat mata airnya, mereka dikejutkan dengan datangnya pasukan kerajaan Khosru yang langsung menyerang. Masya segera menahan serangan mereka, dibantu Faksur, bocah gundul anaknya Gali. Kenapa sih Paman Kashfa tidak membantu Faksur dan Uwa Masya bermain perang-perangan ini? Kenapa kita malah bersembunyi di semak-semak ini? Ingatkah peran Paman Kasfa dalam perang-perangan ini? Paman harus menyelamatkan pangeran kecil yang diperankan olehmu, Xerxes. Ayo, kamu tiarap dan merunduk agar tidak terlihat oleh musuh. Iya, Paman. Faksur, jangan biarkan mereka mengetahui persembunyian Xerxes dan Kasfa. Mereka aku sembunyikan di tempat yang aman, Paman Masya. Bagus. Masya mulai limbung. Dia banyak mengeluarkan darah terkena sabetan pedang tentara Khosru. Untunglah Faksur bisa membantunya. Bocah itu sangat luar biasa, gesit dan penuh tenaga. Tetapi lama-kelamaan mereka akan tumbang. Pasukan Khosru sangat banyak, puluhan orang. Entah datang dari mana, tiba-tiba puluhan orang-orang keluar dari semak-semak belukar dari atas-atas bukit, langsung membantu dan menyerang pasukan Khosru. Terima kasih kawan-kawan. Ayo, kita bersama-sama hancurkan pasukan penguasa ini. Siapa orang-orang itu? Sepertinya mereka bukan penduduk desa Guru Kore. Apakah mereka masih tetangga dengan penduduk desa perbatasan? Badan mereka rata-rata tinggi dan besar, seperti Parkida, ayahnya Xerxes. Dan gerakannya juga sangat gesit. Para pasukan Khosru mulai terdesak dan banyak yang mati. Dan sebagian lagi meninggalkan pertempuran karena merasa kewalahan digempur para penduduk itu. Mundur! Ayo! Tuan Kasfa baik-baik saja? Kau luar biasa, Faksur. Bagaimana Tuan? Tuan masih sanggup meneruskan perjalanan? Tentara Khosru yang melarikan diri pasti akan datang lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Tuan Kasfa, ayo. Dia masih anak-anak, suaranya pun anak-anak. Tetapi sifat dan kelakuannya seperti orang dewasa yang matang dan berpengalaman. Tuan Kasfa masih sanggup meneruskan perjalanan? Aku rasa bisa, Faksur. Aku bisa meneruskan perjalanan. Dan Xerxes sepertinya dia tertidur. Iya, dia tertidur saat kalian bertempur tadi. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah Paman Masa diobati oleh para penduduk yang membantu kita itu. Nah, Saudara Masya, luka tusukan pedang tentara Khosru itu sudah saya bebat dengan ramuan obat-obatan. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari lagi, lukanya akan mengering dan kau akan sembuh seperti sedia kala. Terima kasih sahabat. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Mungkin kalau kalian tidak datang membantu, aku sudah terkapar mati di sini. Kita masih satu rumpun dengan penduduk desa perbatasan. Iya. Aku kenal dengan tetua desa Anda. Beliau masih bersaudara dengan Guru Kore. Bila kalian mau menempuh perjalanan ke Tibet, di desa masih ada peta-peta tua rute perjalanan ke Tibet. Apakah Anda memerlukannya, Saudara Masya? Tidak usah. Aku pernah mengunjungi Tibet, hanya sampai perbatasan. Mungkin kami akan bisa mencari jalan sendiri kalau sudah mencapai perbatasan. Terima kasih sekali lagi. Jangan terlalu sungkan, Saudara Masya. Bekas-bekas pertempuran sudah dibersihkan oleh para penduduk. Tentara Khosru pasti akan kehilangan jejak.
Karena sudah tertutup dengan dedaunan. dan Mereka sangat ranting-ranting. memikirkan nasib kita. Siapa mereka sebenarnya? Mereka penduduk desa ini. Orang-orang yang dilatih oleh ayah. Jadi, kalian pernah tinggal di sini? Iya, beberapa bulan. Ayahmu biasa berkeliling ke tempat-tempat jauh rupanya. Tahun lalu kami ke Tiongkok dan Tibet. Tibet? Kau tahu rute menuju Tibet, Faksur? Ayah tahu rute paling aman ke Tibet. Tentara Khosrow tidak akan tahu rute itu. Tetapi medannya sulit. Melewati gunung salju. Waktu kita sangat mendesak. Hei, Masya, apa kau tidak memikirkan Xerxes, keponakanmu itu? Aku bisa menggendongnya. Bukan masalah itu. Aku pun masih mampu menggendongnya. Maksudku, gunung salju bukan medan yang aman untuk anak seusia dia. Bahkan buatmu pun, rute ini tidak aman, Tuan Kasva. Lalu kenapa memaksakan diri? Tentara Khosrow akan mengejar kita sampai ke ujung dunia sekalipun. Untuk itulah, rute gunung salju adalah yang paling aman. Nah, ini keperluan kita semua. Pakailah mantel tebal itu, Tuan Kasva. Aku juga menyiapkan mantel tebal kecil untuk Xerxes. Terima kasih, Faksur. Apakah Tuan Kasva akan membawa pedang pemberian guru Kore? Iya, tentu saja. Biar kotak kayu Tuan Kasva, saya yang membawanya. Kita berangkat sekarang. Baiklah, aku akan berpamitan dulu dengan para penolong kita untuk mengucapkan terima kasih. Rombongan kecil itu mulai mendaki pegunungan. Jalan yang terjal tidak bisa dilalui oleh kuda. Masya berjalan paling depan, seolah luka sabetan pedang di tubuhnya bekas pertempuran dengan para tentara Khosrow tidak dirasakan sakit. Kasva berjalan sempoyongan sambil menggendong Xerxes, sedangkan Faksur berjalan lincah bagai menjangan muda. Faksur, bagaimana orang-orang desa tadi tahu tentara Khosrow akan menyerang desa mereka? Ayah mempunyai murid-murid yang tersebar di banyak desa di perbatasan. Mereka saling memberitahu jika terjadi sesuatu. Kau sangat mahir dalam ilmu bela diri dan ilmu menggunakan tongkat. Iya, ayah melatihku sejak aku seusia Xerxes. Dan ilmu tongkatku dilatih oleh seorang guru di Tiongkok sewaktu kami ke sana. Jadi, ilmu tongkatmu dilatih oleh petarung dari Tiongkok? Iya, Kau bisa berbahasa Tiongkok? iya. Tiongkok, Tibet, Persia, dan bahasa perbatasan. Ayah melatihnya semua. Perjalanan itu sudah ditempuh berhari-hari. Pada hari yang ke-7, pemandangan batu berlumut mulai kelihatan. Pohon-pohon tua dengan sisa-sisa dupa pemujaan di mana-mana, segala hal yang berbau tradisi Hindu yang mencolok perlahan-lahan berganti dengan nuansa Buddhis. Masih belum tampak rumah-rumah penduduk. Kita sudah dekat ke Tibet? Masih jauh, Tuan Kasva. Kalau cuaca bagus, 7 hari lagi kita akan sampai ke Tibet. Selain cuaca, apa yang bisa menahan perjalanan kita? Kita sendiri. Maksudmu? Aduh, kepalaku pening. Tuan Kasva. Paman Masa. Tuan Kasva terjatuh. Paman Kasva bangun. Kenapa dia? Kenapa dia? Perpindahan ketinggian ini terlalu tajam. Mungkin Tuan Kasva tidak bisa bernafas. Harusnya kita berjalan pelan-pelan. Wah, aku baru mendengar hal itu. Waktu pertama kali menempuh rute ini, aku juga pernah hampir mati. Kita harus berhenti beberapa hari, Paman Masya. Apa yang terjadi jika kita terus mendaki? Pembuluh darah Tuan Kasva bisa pecah. Akhirnya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan Kasva, rombongan itu turun kembali ke tempat yang rendah. Khosrow, Yim, Astu, Parkida, Ruzaba. Di mana semua harapanku? Hilang. Astu, kemana saja kau selama 10 tahun? Aku selalu menantimu di tempat yang sama. Astu! Sampai kapan dia akan begitu, Faksur? Asalkan banyak istirahat dan minum, Tuan Kasva akan segera pulih, Tuan. Faksur, Iya? apakah Paman Kasva bisa menjadi orang gila? Dia tidak gila, Xerxes. Dia hanya seperti orang mengigau berbicara sendiri. Berhalusinasi. Iya, harusnya demikian. Tetapi ini agak berbeda. Maksudmu?
Maksudmu dia bersandiwara? Aku tidak tahu, Paman Masya. Seharusnya tidak seperti itu. Mengapa baru sekarang kau tengok aku, El? Kasfa merasa ada seseorang yang duduk tepat di hadapannya. Seorang kawan yang mengetahui tentang sosok nabi baru yang dicarinya. Aku justru bertanya, apa yang sedang kau cari, Kasfa? Aku mencari sang penggenggam hujan. Dia akan menjadi pangeran kedamaian di muka bumi. Katamu dia tidak boleh dibangkitkan. Karena itu akan menghanguskan hukum Zarathustra, ajaran bangsamu itu. Kau selalu tertawa setiap mengakhiri perkataanmu. Apanya yang lucu? Kau sangat terpengaruh oleh ceritaku tentang nabi baru dari tanah Arab itu rupanya. Aku akan ikut kau ke Suriah, El. Oh ya? Kau akan mengantarkan aku kepada nabi itu, bukan? Intinya perjalanan ini hanyalah pelarianmu saja. Kau tidak benar-benar ingin mengunjungiku atau bertemu dengan nabi itu. Omong kosong. Kau tidak sungguh-sungguh ingin menemui nabi itu, kan? Kau takut ramalan Zardus akan terbukti dan terpenuhi, kan? Diam kau, El. Itu bukan keinginanku. Wah Masya, apakah Paman Kashfa jadi gila? Dia marah-marah sendiri, matanya membesar. Aku takut melihatnya. Tidak, Xerxes. Dia sedang bermain sandiwara. Dia hanya berpura-pura gila. Tidak usah takut. Iya, Xerxes, kau tidak usah takut. Dia hanya berpura-pura gila. Malam telah turun. Dinginnya udara membuat tubuh mudah lelah dan ingin beristirahat. Masya, Xerxes, dan Faksur telah terlelap. Beberapa hari menginap di tempat itu membuat ketiganya selalu tidur lebih awal. Maafkan aku, El. Tadi aku terlalu kasar padamu. Tidak apa. Tapi, kemana saja kau seharian? Berkeliling. Pemandangan di sini menyenangkan. Tetapi tidak di atas sana. Memangnya ada apa di atas sana? Salju. Jika ingin ke Tibet, kau harus berjalan di atas salju tebal selama berhari-hari. Siapakah sesungguhnya Elias itu? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Dan mungkinkah menjadi asa yang nyata untuk kau genggam bersama ke dalam kisah yang abadi. Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi
akan ku bentangkan